Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada siang ini. Apa kabar kalian semuanya? Materi kita siang ini adalah nilai perolehan harta berupa aset tetap dan persediaan, depresiasi, dan amortisasi. Bagaimana penentuan nilai perolehan harta? Sesuai ketentuan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang PPH mengatur bahwa harga perolehan atau harga penjualan dalam hal ini harta apabila tidak dipengaruhi adanya hubungan istimewa, maka harga perolehan atau harga penjualan yang diakui adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima. Tetapi apabila dalam transaksi tersebut terdapat hubungan istimewa, maka harga perolehan atau harga penjualan harta adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima. Jadi dalam penentuan nilai perolehan harta, kita harus mengidentifikasi antara dua pihak, penjual dan pembeli. Apakah terdapat hubungan istimewa di antaranya? Jika tidak terdapat hubungan istimewa, maka harga perolehan harta tersebut diakui sebesar jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima. Dengan kata lain, jumlah yang sesuai transaksi yang sebenarnya. Ya. Jika pihak penjual dan pembeli bersepakat dengan harga X, nanti pembayarannya juga sebesar X, maka X itu adalah harga perolehan harta. Tetapi jika terdapat hubungan istimewa antara penjual dan pembeli, maka harga perolehan harta yang diakui adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima. Sebagai contoh, misalnya transaksi antara penjual dan pembeli adalah sebesar 100, padahal harga wajar dari harta tersebut adalah 120, maka yang diakui menurut ketentuan pajak adalah harga yang seharusnya, yaitu sebesar 120, bukan jumlah yang dibayar 100, sebesar 100. Ya. Nah, sekarang akan saya jelaskan tentang pengertian hubungan istimewa. Tadi saya menyebutkan beberapa kali istilah hubungan istimewa. Pengertian hubungan istimewa itu ada di dalam pasal 18 ayat 4 Undang-Undang PPH, di mana terjadi jika ada kepemilikan atau penyertaan modal antara satu pihak dengan pihak lainnya. Kemudian yang kedua, karena adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi walaupun tidak ada hubungan kepemilikan. Jadi antara pihak satu dan pihak duanya, dalam hal ini penjual dan pembeli, itu ada hubungan ya. Tapi hubungan ini hubungan penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi. Ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah hubungan keluarga, saudara, atau semenda. Jadi apabila antara pihak penjual dan pembeli atau pihak pertama dan pihak kedua terdapat salah satu di antara tiga, yang pertama kepemilikan
atau penyertaan modal. Yang kedua, penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi. Yang ketiga, ada hubungan keluarga, saudara, dan semenda, maka dapat disebut antara dua pihak tersebut terdapat hubungan istimewa. Nah, apabila terdapat hubungan istimewa, maka dipastikan nilai transaksi perolehan harta itu mengikuti harga wajar, harga yang seharusnya. Sekarang saya lanjutkan perolehan aset tetap. Aset tetap terbagi dua, yaitu aset yang tidak dapat disusutkan dan aset yang dapat disusutkan. Contoh aset yang tidak dapat disusutkan adalah tanah. Untuk aset yang dapat disusutkan, contohnya adalah bangunan, mesin, perlengkapan, peralatan kantor, kendaraan bermotor, dan lain-lainnya. Nah, untuk perolehan aset tetap, ya, yang baik yang tidak dapat disusutkan maupun yang dapat disusutkan, maka harga perolehannya diakui adalah sebesar harga pembelian aset tetap tersebut ditambah dengan biaya-biaya sampai dengan aset tetap tersebut siap digunakan. Jadi harga perolehannya yang diakui adalah biaya harga pembelian ditambah dengan biaya-biaya sampai aset tetap tersebut siap digunakan. Nah, kecuali untuk tanah. Dalam hal ini aset yang tidak dapat disusutkan. Harga perolehan tanah itu tidak termasuk biaya pengurusan perizinan, pemindahan atau perpanjangan hak atas tanah tersebut. Ya. Nah, bila mana dalam suatu transaksi harga perolehan tanah dan biaya-biaya pengurusan hak itu dapat diketahui, artinya terpisah, maka biaya pengurusan hak atas tanah tersebut tidak dapat menambah harga perolehan tanah. Jadi harus dipisah. Biaya perolehan hak atas tanah itu diakui sebagai aset tak berwujud, intangible asset. Ya. Jadi bukan merupakan bagian dari harga perolehan tanah. Kecuali dalam pembelian tanah tersebut tidak dapat dipisahkan antara harga perolehan tanah dan biaya perolehan hak atas tanah. Nah, apabila tidak dapat dipisahkan, maka keseluruhannya dapat diakui sebagai harga perolehan tanah. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita mengakui perolehan aset tetap melalui pembelian. Kalian bisa lihat di slide. Di bawah ini adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka perolehan mesin baru. Mesin adalah aset tetap. Kalian bisa dilihat di sini komponen biaya yang dikeluarkan dalam rangka perolehan mesin baru ada 12 item biaya. Ya. Dimulai dari harga beli mesin, kemudian jasa interior, ruang penggunaan mesin, biaya penyiapan lokasi pabrik, biaya pengiriman, PPN, biaya masuk, biaya promosi, biaya instalasi, biaya pengetesan awal, biaya grand opening, biaya tenaga engineering, biaya overhead lainnya, ada 12 item. Maka untuk menentukan harga perolehan tanah, kalian kembali kepada definisi yang telah saya sampaikan tadi. Jadi harga perolehan aset tetap kembali kepada definisinya, yaitu adalah harga pembelian ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset tetap tersebut siap digunakan. Nah, dari 12 item contoh biaya ini, kalian harus identifikasi mana yang termasuk harga perolehan, mana yang tidak termasuk harga perolehan. Ya. Nah, di sini saya sudah kasih kelompok hasil yang sudah diidentifikasi. Sekarang yang masuk biaya perolehan aset tetap berupa mesin, yang pertama adalah harga beli, kemudian biaya jasa interior ruang penggunaan mesin. Jadi ada ruangan yang mesin itu ditaruh di sebuah ruangan dan ruangan itu memerlukan spesifikasi khusus, maka interior tersebut bagian daripada harga perolehan mesin. Ya. Kemudian biaya penyiapan lokasi, ya termasuk ya penyediaan ruangan itu, biaya pengiriman termasuk harga perolehan. Nah, PPN tidak termasuk harga perolehan, ya.
karena ini perolehan mesinnya melalui impor, jadi maka PPN itu dapat kita akui sebagai PPN masukan atau kredit pajak. Kita keluarkan dari harga perolehan mesin. Kemudian biaya masuk impor, itu bagian daripada perolehan mesin. Biaya promosi tidak termasuk, itu masuk kelompok beban usaha. Biaya instalasi mesin masuk perolehan. Biaya pengetesan awal masuk perolehan. Biaya grand opening masuk ke beban usaha. Biaya tenaga engineering masuk kepada perolehan mesin. Biaya administrasi lain-lainnya yang bagian daripada biaya overhead masuk ke beban usaha. Jadi dapat dikatakan dari 12 item tersebut yang merupakan komponen harga perolehan mesin ada sebanyak 8 item pengeluaran. Nah, kemudian setelah kalian identifikasi, kalian buat jurnalnya seperti ini ya. Jadi pengakuan harga perolehan mesin di debit sebesar 5.930.000.000 rupiah ya. Sedangkan yang lain-lainnya dibeban sesuai dengan klasifikasinya. Jadi yang PPN masuk PPN masukan, kemudian yang untuk yang ada beberapa item masuk ke beban usaha. Nah, sekarang saya berikan contoh bagaimana perolehan aset tetap ketika antara penjual dan pembeli itu ada hubungan istimewa atau disebut dengan pihak berelasi. PTA jual mesin ke PTB, harga 10 juta, tidak termasuk PPN. Harga pasarnya diketahui 12 juta. Jadi harga wajar mesin itu di pasaran 12 juta. Tetapi karena A dan B ada hubungan, maka dijual dengan harga yang sedikit lebih murah, yaitu 10 juta. Diketahui A ternyata memiliki saham 30% PTB. Berarti dapat dikatakan PTA dan PTB memiliki hubungan istimewa atau disebut sebagai pihak berelasi. Karena ada 3 aspek untuk menentukan hubungan istimewa. Salah satunya adalah pemilikan, ya. Salah satunya adalah pemilikan saham. Nah, jurnal B ketika membeli mesin tersebut, jurnalnya mesin debit 10 juta. PPN masukan 1 juta, kas 11 juta. Jadi dapat diidentifikasi harga perolehan mesin 10 juta ini tidak wajar karena terdapat hubungan istimewa antara PTA dan PTB. Harga wajarnya diketahui adalah 12 juta. Maka dalam transaksi tersebut, untuk tujuan perpajakan, harga mesin harus dikoreksi. Yang semulanya 10 juta diganti menjadi 12 juta. Sehingga untuk tujuan perpajakan, pengakuan nilai mesin itu ada kurang catat sebesar 2 juta dan PPN kurang catat 200.000. Karena yang diakui untuk tujuan perpajakan, harga perolehan mesin berdasarkan nilai wajar yaitu 12 juta. Nah, PPN 10% dikalikan 12 juta. Dapat 1.200.000. Seharusnya PPN masukannya itu 1.200.000. Padahal yang diakui di dalam pembukuan PTB adalah 1 juta. Jadi kekurangannya adalah 200.000. Efek lebih lanjutnya adalah dalam menghitung penyusutan. Jadi penyusutan mesin menurut ketentuan perpajakan adalah 12 juta dibagi dengan umur mesin. Misalnya 4 tahun. Ya. Jadi bukan penyusutan tidak didasarkan pada harga perolehan yang pertama yaitu 10 juta. Tetapi didasarkan pada harga wajarnya, yaitu 12 juta dibagi dengan umur mesin. Baik, saya lanjutkan. Bagaimana perolehan aset tetap melalui pembiayaan atau leasing? Ketentuan tentang aset pembiayaan atau leasing itu di dalam akuntansi diatur di PSAK 73. Sedangkan di perpajakan itu diatur menurut keputusan Menteri Keuangan nomor 1169 tahun 91. Nah, menurut ketentuan pajak dalam hal ini keputusan Menteri Keuangan 1169 tahun 91, aktivitas sewa dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama adalah sewa guna usaha dengan hak opsi atau disebut SGU dengan hak opsi.
Nah, SGU dengan hak opsi di dalam akuntansi disebut dengan istilah finance lease. Kemudian yang kedua adalah sewa guna usaha tanpa hak opsi atau SGU tanpa hak opsi. Di dalam akuntansi istilah ini disebut dengan operating lease. Jadi dibedakan dua menurut pajak, SGU dengan hak opsi dan SGU tanpa hak opsi. Jadi harus dapat dibedakan ya dalam rangka menentukan perolehan aset tetap melalui pembiayaan atau leasing. Kita mulai ketentuan pajak terkait dengan SGU dengan hak opsi atau finance lease. Jadi dalam perolehan aset tetap atau harta melalui pembiayaan yang jenisnya SGU dengan hak opsi atau finance lease. Nah, pada prinsipnya persyaratan untuk dapat menggunakan perlakuan pajak sesuai dengan ketentuan untuk SGU dengan hak opsi ini, itu persyaratannya yang pertama, jumlah pembayaran, jumlah masa angsuran, ya, ditambah dengan nilai sisa itu dapat menutup harga perolehan aset dan keuntungan lessor. Jadi artinya jumlah pembayaran, jumlah angsuran selama masa angsuran ditambah dengan nilai sisa, kalau itu di total itu melebihi dari harga perolehan aset secara tunai. Ya. Nah, apabila dia melebihi, maka bisa menggunakan ketentuan SGU dengan hak opsi. Itu persyaratan pertama jika ingin menggunakan ketentuan perpajakan SGU dengan hak opsi. Kemudian masa angsurannya sekurang-kurangnya itu 2 tahun untuk barang modal golongan 1, 3 tahun untuk barang modal golongan 2 dan 3, 7 tahun untuk golongan bangunan ya. Jadi untuk masa angsuran kita perhatikan dulu itu harus memenuhi ketentuan perpajakan. Sekurang-kurangnya berapa tahun untuk masing-masing barang modal masing-masing golongan. Ya. Itulah syarat untuk menggunakan SGU dengan hak opsi menurut ketentuan perpajakan. Nah, kemudian ketentuan yang lebih lanjutnya mengatur tentang SGU dengan hak opsi adalah penyerahannya itu tidak dikenakan PPN ya. Jadi penyerahan asetnya yang dibiayai lewat pembiayaan dengan jenis SGU dengan hak opsi itu bukan merupakan objek PPN. Kemudian berikut ketentuannya, terhadap perolehan aset tersebut tidak boleh dilakukan penyusutan selama masa angsuran. Ya. Kemudian yang berikutnya ketentuannya adalah lisi dalam hal ini si peminjam yang mendapatkan yang memperoleh harta atau aset tetap ketika melakukan pembayaran angsuran setiap bulan, setiap periode tidak memotong PPh pasal 23 terhadap bunga angsuran tersebut. Ya. Jadi ini adalah beberapa ketentuan perpajakan jika perolehan aset tetap melalui SGU dengan hak opsi. Kita lanjutkan dengan bagaimana ketentuan perpajakan jika perolehan harta atau aset tetap dengan pembiayaan yang jenisnya SGU tanpa hak opsi atau operating lease. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui persyaratannya dulu menurut ketentuan perpajakan. Di mana jumlah pembayaran, artinya seluruh angsuran kita dari awal sampai dengan lunas, totalnya jumlahnya itu tidak dapat menutupi harga perolehan aset tetap tersebut. Jadi di bawah harga beli aset tetap tersebut secara tunai. Itu syarat pertama. Kemudian perjanjiannya itu tidak ada ketentuan tentang opsi bagi si lisi. Dalam hal ini bagi si pembeli, ya. Jadi dalam perjanjian leasing tidak ada memuat ketentuan opsi untuk si pembeli.
Nah, terhadap penyerahan aset tetap yang jenis SGU tanpa hak opsi ini, penyerahannya terutang PPN. Kemudian setiap pembayaran angsuran atau biaya sewa, angsuran sewa setiap periode tiap bulan, maka ada kewajiban memotong PPh pasal 23 atas bunga angsuran tersebut. Ya. Ini adalah contoh perolehan aset tetap melalui pembiayaan atau leasing. PT Lensa Pajak beli mesin pabrik melalui angsuran. Uang muka dibayarkan 500 juta. Angsuran 5 tahun yang dibayarkan sebesar 200 juta per tahun. Jadi angsuran terhadap mesin tersebut dilakukan setahun sekali. Dalam contoh ini ya, 200 juta per tahun. Dilakukan selama 5 tahun. Uang mukanya adalah 500 juta. Tingkat bunga yang berlaku 12%. Kalau kalian perhatikan dalam soal ini, tidak disebutkan berapa harga mesin pabrik tersebut secara tunai ya di dalam soal. Jadi kita hanya diberikan data dalam soal, pertama uang muka, jumlah angsuran, dan periode angsuran, kemudian bunga yang berlaku. Jadi sebelum kita menentukan jurnal, terlebih dahulu kita melakukan perhitungan harga perolehan mesin yang diakui. Ya. Caranya adalah nilai uang muka 500 juta ditambah dengan present value dari angsuran mesin pabrik tersebut. Saya ulangi, uang muka ditambah dengan present value dari angsuran mesin pabrik tersebut. Uang muka sebesar 500 juta. Sekarang kita akan menghitung present value, nilai tunai dari angsuran-angsuran. Caranya, 200 juta adalah jumlah per angsuran. Dikalikan dengan tabel bunga present value untuk annuitate ya. Annuitas. Jadi kalian harus melihat tabel bunga present value. Tapi pilih yang jenisnya anuitas. Ya, jadi tabel bunga nilai sekarang atau present value itu ada beberapa jenis. Tapi kalian harus lihat tabel bunga yang jenisnya anuitas atau annuitate. Nah, dari tabel bunga tersebut kalian cari untuk faktor I bunga dalam hal ini 12%, kemudian untuk periode angsuran N itu adalah 5. Dalam tabel bunga tersebut kalian cari I faktor yang kita cari adalah faktor bunganya 12%, faktor lama masa angsuran 5. Jadi I sama dengan 12%, N sama dengan 5. Maka kalian akan menemukan dalam tabel tersebut faktor bunga anuitas untuk angsuran di mana I sama dengan 12%, N sama dengan 5 adalah sebesar 3,60478. Jadi hasil dari pembacaan dari tabel bunga present value. Nah, faktor bunga yang kita dapat tersebut 3,60478 dikalikan dengan jumlah angsuran 200 juta. Maka kita akan mendapat nilai tunai angsuran atau present value dari angsuran adalah 720.956.000. Ditambah dengan uang muka, maka dapat angka nilai perolehan mesin yaitu 1.220.956.000. Nah, nilai perolehan yang kita dapat dari hasil perhitungan ini kita masukkan ke dalam jurnal. Mesin debit 1,2 miliar sekian-sekian, kas 500 juta uang muka, kemudian utang pembiayaan 720 juta sekian. Jadi ini cara kita menentukan harga perolehan mesin. Jika
didapat melalui pembiayaan. Nah, terhadap harga perolehan mesin tersebut, ya, yang tadi kita dapatkan perhitungannya, kemudian kita jurnal, sesuai dengan ketentuan perpajakan, maka pembiayaan ini masuk ke jenis finance lease atau SGU dengan hak opsi. Di mana ketentuan perpajakan yang pertama, atas penyerahan barang tersebut, mesin tersebut tidak terutang PPN, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mesin tersebut masuk ke kelompok barang modal golongan 2. Ya. Saya ulangi, masuk kelompok barang modal golongan 2 dengan umur atau masa manfaat selama 8 tahun. Kemudian harga perolehan mesin, karena jenisnya SGU dengan hak opsi, maka tidak dapat disusutkan setiap tahun menurut ketentuan perpajakan selama masa angsuran. Kemudian yang ketiga, pembayaran angsuran leasing dalam satu periode dapat dijadikan pengurang dari penghasilan bruto. Dengan kata lain, dapat menjadi biaya fiskal atau deductible expense. Kemudian ketentuan yang berikutnya adalah pembayaran bunga angsuran setiap periode, setiap bulan, atau setiap tahun, itu bukan merupakan objek PPh pasal 23, artinya tidak dipotong. Nah, itulah ketentuan perpajakan terhadap perolehan aset tetap dengan yang diperoleh melalui pembiayaan dengan jenis SGU dengan hak opsi. Sekarang saya lanjutkan bagaimana ketentuan perpajakan jika perolehan aset tetap itu dibangun sendiri atau aset yang dibangun sendiri. Harga perolehan aset tetap yang dibangun sendiri mencakup biaya, jadi artinya biaya-biaya termasuk biaya bunga dari pinjaman yang digunakan untuk membiayai pembangunan tersebut. Kapitalisasi biaya bunga ke dalam harga perolehan aset tetap harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Jadi kalau ada perolehan aset tetap melalui cara membangun sendiri, nah dana untuk membangun sendiri ternyata mendapat pinjaman dari bank, maka biaya bunga kepada bank itu dapat dikapitalisasi ke dalam harga perolehan aset tetap atau dapat menambah harga perolehan aset tetap sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pajak. Apa persyaratannya yang ditentukan oleh pajak? Yang pertama, biaya pembangunan aset tersebut dapat diakumulasikan secara terpisah. Kemudian yang kedua, diperlukan jangka waktu lebih dari 1 tahun untuk pembangunan aset tersebut. Yang ketiga, syaratnya pembangunan aset tersebut memerlukan biaya yang besar sehingga melibatkan wajib pajak dengan biaya bunga yang tinggi. Nah, ketentuan perpajakan tentang kapitalisasi biaya bunga ke dalam harga perolehan aset tetap ini diatur melalui Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE 22 tahun 1999. Saya lanjutkan bagaimana perhitungan kapitalisasi bunga untuk aset yang dibangun sendiri. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa bunga atas pinjaman yang digunakan untuk membangun aset sendiri itu dapat dikapitalisasi ke dalam harga perolehan aset. Saya berikan contoh seperti ini. PT Lensa Pajak memiliki beberapa utang pinjaman pada tanggal 1 Januari 2020. Jadi ada portofolio pinjamannya ada 3
Ada utang 1, utang 2, dan utang 3. Utang 1 sebesar 1,6 miliar, kemudian utang 2 4 miliar, kemudian yang ketiga 800 juta. Masing-masing ada tingkat bunganya. Ya. Kemudian perusahaan membangun pabrik baru, jadi ini aset tetapnya adalah gedung pabrik. Membangun sendiri. Total biayanya adalah 1,7 miliar. Waktu pembangunannya adalah 6 bulan. Tidak ada utang khusus untuk mendanai pembangunan tersebut. Artinya, untuk biaya pembangunan pabrik tersebut mengambil dana dari 3 utang yang dimiliki oleh perusahaan ya. Jadi seperti yang di soal ada 3 utang dengan masing-masing tingkat bunga. Jadi untuk biaya pembangunan 1,7 miliar itu diambil dari sumber dananya dari ketiga utang tersebut. Ya. Nah, kalau misalnya ketemu soal yang seperti ini, jadi tidak ada utang khusus untuk pembangunan pabrik tersebut, jadi diambil dari outstanding utang yang ada, maka terlebih dahulu kita menghitung bunga rata-rata pinjaman, ya. Karena kan dia mengambil dari 3 jenis utang dan masing-masing utang bunganya berbeda-beda. Jadi kita langkah pertamanya harus menghitung bunga rata-rata pinjaman tersebut. Caranya, utang 1 itu pinjamannya sebesar 1,6 miliar, bunga 9%. Jadi kita hitung nilai bunganya terlebih dahulu. 9% kali 1,6 miliar. Kalian akan dapat angka sebesar 144 juta. Ya. Ini adalah nilai bunga utang 1. Kemudian nilai bunga utang 2 adalah 8% kali 4 miliar. Maka kalian akan mendapat angka nilai bunganya adalah 320 juta. Kemudian untuk utang 3, 7,5% dikalikan 800 juta. Kalian akan mendapat angka nilai bunga 60 juta. Nah, ketiga nilai bunga tersebut dijumlahkan. Jadi 144 juta ditambah dengan 320 juta ditambah dengan 60 juta dibagi dengan total pinjaman, yaitu penjumlahan 3 utang tersebut, 6,4 miliar. Nah, hasilnya kalian akan mendapat tingkat bunga rata-rata pinjaman adalah 8,19%. Setelah kita mendapatkan tingkat bunga pinjaman rata-rata, maka kita dapat menghitung nilai bunga yang akan dikapitalisasi ke dalam harga perolehan pabrik. Dengan cara kita menghitungnya 1,7 miliar, yaitu total biaya pembangunan, dikalikan dengan tingkat bunga rata-rata pinjaman yang hasil perhitungan, yaitu 8,19%, dikalikan dengan lamanya pembangunan dibagi dengan 12, 6/12. Maka kita akan mendapat total biaya bunga yaitu sebesar Rp69.615.000. Nah, nilai bunga inilah yang akan dikapitalisasi menjadi harga perolehan gedung pabrik. Jadi menambah harga perolehan gedung pabrik yang sebelumnya sebesar 1,7 miliar ditambah dengan bunga kapitalisasi sebesar 69 juta sekian. Ya. Sekarang kita lanjut bagaimana ketentuan pajak yang masih terkait dengan aset yang dibangun sendiri. Nah, cuma kali ini kita terkait dengan PPN KMS atau PPN kegiatan membangun sendiri. Apa yang dimaksud dengan PPN KMS atau PPN kegiatan membangun sendiri adalah kegiatan yang menjadi objek pajaknya adalah kegiatan membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. Jadi artinya
kita membangun sendiri bangunan tersebut, tapi bangunan tersebut untuk tidak dalam rangka sebagai tempat kegiatan usaha ya. Jadi bukan merupakan kegiatan usaha kita membangun bangunan-bangunan untuk dijual, tetapi untuk dipakai sendiri. Nah, atas kegiatan pembangunan gedung sendiri tersebut merupakan objek PPN yang disebut dengan istilah PPN KMS. Nah, bagaimana kriteria bangunan yang menjadi objek PPN KMS menurut ketentuan perpajakan? Dalam hal ini adalah Peraturan Menteri Keuangan nomor 163 tahun 2012. Ada 3 kriteria bangunan yang merupakan objek PPN KMS. Nah, apabila kriteria ini tidak terpenuhi, berarti pembangunan tersebut bukan objek PPN KMS. Tetapi jika bangunan tersebut memenuhi 3 kriteria ini, maka merupakan objek PPN KMS. Kriteria yang pertama adalah konstruksi utama bangunan terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata, atau bahan sejenis dan atau baja. Jadi konstruksi utamanya. Dilihat dulu. Kemudian yang kedua, diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha. Ya. Jadi untuk dipakai sendiri, bukan untuk dijual. Kemudian yang ketiga, luas keseluruhannya paling sedikit 200 meter persegi. Jadi kalau di atas 200 meter persegi, maka bangunan yang dibangun sendiri tersebut merupakan objek PPN KMS. Apabila luas keseluruhannya kurang dari 200 meter persegi, maka bukan merupakan objek PPN KMS. Nah, tarif PPN KMS, cara menghitungnya adalah 10% tarif PPN dikalikan dengan 20% dikalikan dengan jumlah yang dikeluarkan dan atau yang dibayarkan untuk membayar bangunan tidak termasuk harga perolehan tanah. Jadi hanya biaya pembangunan yang dikeluarkan setiap bulan ya. Jadi kalau kita membangun 6 bulan, maka objek PPN KMS itu adalah pengeluaran setiap bulannya. Berapa total pengeluaran tidak termasuk tanah, dikalikan dengan 10%, dikalikan dengan 20%. Itulah tarif PPN KMS, yaitu tarif PPN atas kegiatan membangun sendiri. Saya berikan contoh bagaimana perhitungan PPN KMS untuk aset yang dibangun sendiri. PT Lensa Pajak membangun sendiri sebuah bangunan kantor 2 lantai. Lantai pertama 150 meter, lantai kedua 50 meter. Total 200 meter persegi. Berarti syarat bangunan menjadi objek PPN KMS terpenuhi. Yaitu kriteria yang ketiga, luasnya paling sedikit 200 meter persegi. Bangunan tersebut diperkirakan selesai selama 3 bulan dengan total biaya 500 juta. Tidak termasuk perolehan tanah. Jadi karena total bangunan sama dengan 200 meter persegi, maka atas kegiatan membangun tersendiri tersebut terutang PPN KMS dengan perhitungan 10% kali 20% kali 500 juta total pengeluarannya, yaitu 10 juta. Terhadap pengeluaran biaya PPN KMS tersebut, itu tidak dapat dicatat sebagai PPN masukan, tetapi menambah harga perolehan gedung tersebut, atau istilah lainnya dikapitalisasi. Sehingga jurnal yang kita buat adalah konstruksi dalam proses, karena bangunan belum selesai ya, jadi kita menggunakan konstruksi dalam proses. 510 juta. Yaitu berasal dari 500 juta adalah biaya pembangunan ditambah dengan 10 juta nilai PPN KMS. Jadi PPN KMS menambah biaya pembangunan atau harga perolehan pembangunan. Itulah beberapa ketentuan pajak terkait dengan aset yang dibangun sendiri. Bagaimana cara kita menentukan harga perolehan aset yang dibangun sendiri? Secara umum,
semua biaya pembangunan itu diakui sebagai harga perolehan. Nah, apabila ada bunga, ada perlakuan khusus, yaitu kapitalisasi bunga. Nah, kemudian kalau ada itu merupakan objek PPN KMS, juga ada perlakuan di kapitalisasi ke dalam harga perolehan gedung atau aset tetap. Saya lanjutkan dengan bagaimana ketentuan perpajakan tentang depresiasi atau penyusutan. Depresiasi atau penyusutan itu merupakan alokasi harga perolehan dari aset tetap berwujud, ya. Nah, di pasal 11 Undang-Undang PPH mengatur penyusutan itu harus menggunakan metode garis lurus atau metode saldo menurun. Jadi, ketentuan perpajakan hanya membolehkan menggunakan metode penyusutan satu di antara dua, ya. Jadi hanya ada dua pilihan, kita menggunakan hanya satu saja. Nah, dua metode yang diperbolehkan tersebut adalah metode garis lurus dan saldo menurun. Pilih salah satunya. Nah, kemudian disesuaikan dengan kelompok harta dan masa manfaat. Nah, khusus untuk metode saldo menurun, pada akhir masa manfaat penyusutannya dilakukan sekaligus terhadap nilai sisa buku yang tersedia. Jadi kalau penggunaan saldo menurun, setelah kita susut misalnya ini 4 tahun, kemudian di tahun kelima masih ada sisa nilai buku, maka nilai sisa buku di tahun kelima dibebankan sekaligus di akhir tahun keempat. Jadi tidak dapat dibuat penyusutan tahun kelima. Kenapa? Karena masa manfaatnya sesuai ketentuan adalah 4 tahun. Jadi tidak ada penyusutan tahun kelima. Ya. Nah, penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali harta yang masih dalam proses pengerjaan. Maka penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan, atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan. Saya ambil contoh begini. Kita membuat aset gedung dengan membangun sendiri, ya. Nah, waktu proses pembangunan berarti bangunan belum selesai, maka tidak boleh dilakukan penyusutan. Penyusutan baru dapat dilakukan terhadap gedung tersebut setelah pembangunan selesai dan gedung siap digunakan. Baru dilakukan penyusutan. Ya. Contoh lainnya sebagai contoh adalah perkebunan kelapa sawit. Nah, di dalam perkebunan kelapa sawit, dari sejak tanam sampai dia menghasilkan, tidak boleh melakukan penyusutan terhadap kelapa sawit tersebut. Kelapa sawit tersebut baru akan dilakukan penyusutan setelah kelapa sawit tersebut mulai menghasilkan. Jadi selama proses tanam tidak dapat dilakukan penyusutan. Itu maksudnya. Pada akhir masa manfaat tidak diperkenankan ada nilai residu. Seperti yang kalian ketahui, di dalam akuntansi menghitung biaya penyusutan itu didapat dari rumus harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi dengan masa manfaat atau umur ekonomis. Itu menurut akuntansi. Menurut ketentuan pajak, menghitung penyusutan tidak boleh dikurangkan nilai residu. Jadi menurut ketentuan pajak, menghitung penyusutan cukup harga perolehan dikurangi dengan masa manfaat. Jadi dapat kalian lihat ada perbedaan rumus penyusutan antara akuntansi dan pajak. Menurut ketentuan pajak, penyusutan dihitung bulan penuh. Artinya, meskipun pembelian atau perolehan aset tetap misalkan tanggal 31 Maret 2021, jadi di akhir Maret maksudnya, maka bulan Maret tetap dihitung dalam penyusutan. Ini menurut ketentuan pajak. Walaupun pembeliannya di akhir Maret tanggal 31, maka 1 bulan penuh Maret tetap dihitung sebagai ke dalam biaya penyusutan. Itu menurut ketentuan pajak. Sedangkan menurut ketentuan akuntansi,
seperti yang kalian pernah belajar, menghitung penyusutan dalam 1 bulan itu tergantung kepada tanggal pembeliannya. Apabila tanggal pembeliannya sebelum tanggal 15, maka dihitung 1 bulan penuh penyusutan. Tetapi jika pembeliannya itu di atas tanggal 15 sampai akhir bulan, maka bulan pembelian tersebut tidak dihitung dalam penyusutan. Beda dengan ketentuan pajak. Kalau ketentuan pajak, tanggal berapapun beli, bulan tersebut tetap dihitung 1 bulan sebagai bulan penyusutan. Nah, berikut ini adalah tarif dan kelompok penyusutan harta menurut pajak. Kalian bisa lihat, ini menurut ketentuan pajak ya. Jadi ada pengelompokan. Yang pertama pengelompokannya itu adalah bukan bangunan. Kemudian yang kedua pengelompokannya adalah bangunan. Untuk yang bukan bangunan terbagi 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kemudian untuk bangunan terbagi 2 kelompok, permanen dan tidak permanen. Nah, untuk harta berwujud atau aset tetap yang masuk kelompok 1 menurut pajak harus disusutkan dengan masa manfaat 4 tahun. Untuk kelompok 2 8 tahun, untuk kelompok 3 16 tahun, untuk kelompok 4 20 tahun. Nah, berdasarkan masa manfaat ini kita bisa menentukan besarnya tarif penyusutan. Kalau berdasarkan metode garis lurus, untuk kelompok 1 per tahun tarif penyusutannya adalah 25%. Nah, 25% ini didapat dari 100% dibagi 4 tahun. Oke. Kemudian kita juga dapat menentukan tarif penyusutan berdasarkan metode yang kedua, yaitu metode saldo menurun. Nah, untuk kelompok 1, tarif saldo menurunnya adalah 50%. Yaitu didapat caranya 2 kali tarif garis lurus. Nah, untuk kalian ketahui, dalam rangka menghitung penyusutan berdasarkan menggunakan tarif penyusutan, maka pengalinya berbeda antara metode garis lurus dengan saldo menurun. Jika kita menggunakan metode garis lurus, maka tarif ini misalnya untuk kelompok 1 adalah 25%, itu dikali dengan harga perolehan dikurangi dengan nilai residu. Sedangkan jika kita menggunakan metode saldo menurun, dalam hal ini contoh ini kelompok 1 tarifnya 50%, itu dikalikan dengan nilai buku, bukan dengan harga perolehan. Demikian juga dengan kelompok 2, masa manfaat 8 tahun. Tarif penyusutan garis lurusnya 12,5% per tahun. Itu didapat dari 100% bagi 8. Sedangkan untuk metode saldo menurun, 2 kali tarif garis lurus, yaitu 2 kali 12,5, yaitu menjadi 25%. Demikian selanjutnya untuk kelompok 3, kelompok 4. Sedangkan untuk kelompok harta berwujud yang masuk kelompok bangunan terbagi 2 subkelompok, permanen dan tidak permanen. Nah, masa manfaat untuk yang bangunan permanen 20 tahun, yang tidak permanen adalah 10 tahun. Nah, khusus untuk bangunan, metode yang diperkenankan oleh pajak hanya menggunakan metode garis lurus. Jadi untuk metode saldo menurun tidak diperbolehkan. Nah, berapa besar tarif penyusutan per tahun? Yaitu 5% untuk bangunan permanen, yaitu berasal dari 100% dibagi 20 tahun. Demikian pula untuk tidak permanen, 10 tahun masa manfaat, tarif penyusutan metode garis lurusnya 10%. Nah, berikut di slide saya berikan rincian nama-nama aset yang masuk harta berwujud kelompok 1.
Ini saya ambil dari ketentuan Peraturan Menteri Keuangan tahun nomor 96 tahun 2009 yang sampai hari ini masih berlaku. Nah, ini adalah rincian nama-nama aset yang masuk kelompok harta berwujud kelompok 1. Ya, sebagai contoh ini ada mebel, mesin kantor dan seterusnya. Kalian bisa baca sendiri ya. Nah, ini adalah lanjutan untuk yang kelompok 1. Ini ada per bidang usaha ya. Kalian bisa baca. Nah, di slide berikut ini adalah rincian harta berwujud kelompok 2. Kalian bisa baca juga jenis-jenis dan nama asetnya. Nah, sedangkan untuk harta berwujud kelompok 3, rincian nama-nama harta atau nama-nama harta berwujudnya, dan harta berwujud kelompok 4, saya tidak menyajikan dalam materi yang saya berikan, tapi kalian bisa cari di searching, ketik saja, kata kuncinya adalah PMK nomor 96 tahun 2009. Nanti kalau kalian cari di search engine, nah kalian akan dapat peraturannya. Nah di belakangnya itu lampirannya itu menyajikan nama-nama aset tetap, harta berwujud untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 secara lengkap yang menjadi dasar penyusutan menurut ketentuan perpajakan. Nah, apabila ada aset yang tidak ada dalam rincian kelompok yang sudah ditentukan oleh PMK nomor 96 tahun 2009, misalnya, jadi di perusahaan ada aset yang tidak ada dalam tabel yang telah ditentukan oleh ketentuan perpajakan yang berdasarkan PMK nomor 96 2009 tadi, maka aset yang tidak ada tersebut dimasukkan sebagai aset kelompok 3. Itu menurut ketentuannya. Jadi saya ulangi, apabila ada rincian aset yang tidak ada dalam tabel PMK nomor 96, bagaimana cara menghitung penyusutan menurut ketentuan perpajakan? Maka dimasukkan sebagai kelompok 3. Yang di mana masa manfaatnya adalah 16 tahun. Oke. Saya kira cukup untuk penyusutan, ketentuan penyusutan secara umum. Saya akan lanjutkan, ada beberapa ketentuan khusus terkait penyusutan. Kita mulai dari penyusutan aset tetap pembiayaan atau leasing. Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 1169 tahun 91, itu mengatur tentang penyusutan aset tetap yang diperoleh melalui transaksi sewa guna usaha dengan hak opsi. Seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya, SGU dengan hak opsi ini disebut dengan istilah akuntansi adalah finance lease. Nah, bagaimana ketentuan penyusutannya? Lisi, dalam hal ini pembeli atau penyewa, tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal atau aset tetap selama masa pembiayaan atau selama masa angsuran sampai selesai. Nah, kemudian ketentuan berikut terkait penyusutan. Perusahaan boleh melakukan penyusutan setelah masa angsuran selesai dan menggunakan dasar penyusutannya adalah sebesar nilai sisa barang modal atau aset tetap leasing tersebut. Nilai sisa yang dimaksud di sini adalah nilai sisa buku. Ya. Kemudian saya akan lanjutkan dengan bagaimana ketentuan penyusutan dan amortisasi dalam bidang usaha tertentu. Jadi ini ketentuan khusus terkait dengan penyusutan dan amortisasi. Ini khusus terkait dengan bidang usaha tertentu. Nah, apa bidang usaha tertentu yang dimaksud di sini? Yang pertama adalah bidang usaha kehutanan.
Kemudian bidang usaha perkebunan tanaman keras. Kemudian yang ketiga adalah bidang usaha peternakan. Jadi ada 3 bidang usaha tertentu yang diatur oleh perpajakan mengenai ketentuan penyusutan secara khusus. Penyusutan atau amortisasi untuk bidang usaha tertentu yang saya sebutkan tadi itu dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran atau pada bulan produksi komersial. Yang dimaksud dengan bulan produksi komersial adalah bulan di mana penjualan mulai dilakukan. Misalnya, saya ambil contoh bidang usaha perkebunan tanaman keras, yaitu salah satu dari bidang usaha tertentu yang saya jelaskan tadi. Saya ambil contoh misalnya perkebunan kelapa sawit. Jadi untuk perkebunan kelapa sawit terhadap tanaman kelapa sawitnya selama masih proses tanam itu tidak dapat dilakukan penyusutan atau amortisasi. Nah, apabila ada pengeluaran-pengeluaran yang terkait dengan perolehan tanaman kelapa sawit tersebut, maka kita tampung ke dalam akun khusus. Kemudian setelah tanaman sawit tersebut menghasilkan atau mulai berproduksi, maka biaya-biaya selama proses tanam tersebut yang telah kita tampung dalam akun khusus tersebut kita pindahkan ke aset tetap. Nah, dari aset tetap ini kita mulai melakukan penyusutan atau amortisasi. Jadi kesimpulannya, penyusutan dan amortisasi dilakukan setelah tanaman tersebut menghasilkan. Itu contohnya, yaitu bidang usaha perkebunan tanaman keras. Nah, seperti saya jelaskan tadi, bidang usaha tertentu itu ada 3, bidang usaha kehutanan, bidang usaha perkebunan tanaman keras, dan bidang usaha peternakan. Ya, prinsipnya sama. Jadi selama pengeluaran itu ditampung dalam akun khusus. Kalau sudah siap dijual, siap berproduksi, pindahkan ke aset tetap dan baru mulai melakukan penyusutan atau amortisasi. Saya lanjutkan dengan ketentuan khusus penyusutan terkait dengan perangkat lunak software komputer. Pembebanan perangkat lunak terbagi 2, yaitu dibiayakan langsung 100% pada bulan pembelian atau diamortisasi sepanjang masa manfaat. Jadi ada 2 perlakuan terhadap software atau perangkat lunak. Dibiayai langsung 100%, jadi ketika kita melakukan pembelian software, dibebankan sebagai biaya jurnalnya, atau kita kapitalisasi menjadi aset tidak berwujud, kemudian nanti setiap bulan kita lakukan amortisasi sepanjang masa manfaat. Nah, ketentuan perpajakan mengatur pembelian program aplikasi umum di sini maksudnya seperti Windows, Microsoft Office yang sifatnya umum. Saya ulangi, Windows atau Microsoft Office. Itu dapat dibiayai langsung pada bulan pembelian. Jadi diperlakukan sebagai biaya operasional dan tidak perlu disusutkan. Tetapi apabila yang dibeli itu adalah program aplikasi khusus, misalnya software akuntansi, software produksi, atau software penjualan, jadi khusus, aplikasi khusus, maka terhadap pembelian aplikasi khusus tersebut tidak boleh dibebankan langsung sebagai biaya pada bulan terjadinya pembelian, tetapi diakui sebagai aset tetap. Lebih tepatnya aset tidak berwujud, intangible asset. Nah, kemudian nanti setiap periodenya, setiap bulannya atau setiap tahunnya dilakukan amortisasi sepanjang masa manfaat. Kita lanjutkan dengan ketentuan khusus penyusutan kendaraan milik perusahaan dan telepon seluler atau HP. Pengeluaran terkait sedan hanya boleh dibiayakan 50%. Demikian juga penyusutannya. Jadi kalau ada aset tetap berupa kendaraan,
dan jenisnya sedan, maka terkait dengan sedan tersebut pengeluarannya menurut ketentuan pajak hanya boleh dibiayakan 50%, sedangkan sisa 50%-nya koreksi fiskal. Termasuk biaya penyusutan terhadap sedan tersebut. 50% dapat diakui sebagai deductible expense, sedangkan sisanya 50% non-deductible expense, tidak dapat dijadikan pengurang atau koreksi fiskal. Demikian juga terkait dengan biaya telepon seluler atau HP yang diberikan kepada karyawan tertentu sebagai fasilitas, misalnya manajer, direktur. Maka terhadap telepon seluler atau HP tersebut diakui dicatat sebagai aset tetap, maka penyusutannya hanya boleh dibiayakan 50%, koreksi fiskal sisanya. Ini adalah contoh bagaimana cara menghitung penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus. Kalau kalian perhatikan di sini, saya memberi contoh ada 3 jenis harta, mesin 1, mesin 2, dan truk. Ya. Kemudian di sini datanya ada, kapan diperoleh, masa manfaat, harga perolehan, dia masuk kelompok 2. Yaitu menurut ketentuan pajak dia masuk kelompok 2, di mana umur penyusutannya adalah 8 tahun. Untuk kelompok 2 selama 8 tahun. Kemudian lakukan perhitungan penyusutan seperti ini, kalian bisa lihat. Kemudian buat jurnal. Jadi untuk perhitungan penyusutan menggunakan metode garis lurus itu sangat mudah, yaitu harga perolehan dikurangi dengan harga perolehan dibagi dengan masa manfaat. Itu menurut ketentuan pajak ya. Beda dengan perhitungan penyusutan menurut akuntansi. Kalau akuntansi harga perolehan dikurangi dengan nilai residu. Tapi kalau menurut pajak tidak diperkenankan menggunakan nilai residu atau nilai sisa. Jadi cukup harga perolehan dibagi masa manfaat atau tarif dikalikan dengan harga perolehan. Demikian juga saya berikan contoh bagaimana menghitung penyusutan untuk metode saldo menurun ya. Kalian bisa lihat di contoh saya, sebuah mesin dibeli mulai Januari 2019, harga 150 juta, masa manfaat 4 tahun, tarif penyusutannya 50% ya. Berarti ini menggunakan saldo menurun. Dari mana kita tahu dia menggunakan saldo menurun? Caranya gampang. 100% dibagi masa manfaat 4 tahun dapat 25%, dikalikan 2 sehingga tarif penyusutannya 50%. Itu merupakan cara metode saldo menurun. Nah, terus di sini saya kasih tabel perhitungan penyusutannya. Saya kira kalian bisa baca dan memahami sendiri dari tabel yang sudah saya berikan tersebut. Kemudian setelah dihitung, kita membuat jurnal penyusutan. Saya lanjutkan dengan ketentuan pajak terkait amortisasi. Istilah perpajakan untuk aset tidak berwujud adalah harta tidak berwujud. Jadi aset tak berwujud, intangible asset, itu merupakan istilah akuntansi. Kalau istilah pajaknya harta tak berwujud. Itu diatur dalam pasal 10, pasal 4, dan 11A Undang-Undang PPH. Nah, menurut ketentuan pajak, atas pembelian harta tak berwujud yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun, maka tidak dapat dibebankan sekaligus sebagai biaya pada saat tanggal pengeluarannya atau tanggal pembelian. Tetapi harus dikapitalisasi menjadi kelompok aset tetap, tak berwujud, dan kemudian dilakukan amortisasi setiap periode. Jika perusahaan membebankan pembelian harta tak berwujud tersebut di laporan laba rugi, jadi artinya membeli aset tidak berwujud langsung dibebankan sebagai biaya atau sebagai beban di tahun berjalannya, maka di akhir tahun harus dilakukan koreksi fiskal. Nah, bagaimana cara menghitung nilai amortisasi menurut ketentuan perpajakan? Sama seperti cara menghitung penyusutan atau depresiasi, yaitu harga perolehan dibagi dengan masa manfaat. Kemudian penyusutan dihitung bulan penuh. Ya. Sekarang kita lanjutkan lebih rinci bagaimana ketentuan amortisasi menurut ketentuan pasal 11 Undang-Undang PPH.
Yang pertama adalah amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, muhibah atau goodwill yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau disebut istilah metode garis lurus, atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat atau dikenal metode saldo menurun, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut dan atau atas nilai sisa buku. Dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas. Jadi kurang lebihnya ketentuan pajak mengenai amortisasi sama seperti ketentuan pajak mengenai pensiunan atau depresiasi. Ada 2 metode yang dapat digunakan, salah satunya metode garis lurus dan metode saldo menurun. Ya, kalau metode garis lurus itu dikalikan dengan harga perolehan, tarif dikalikan harga perolehan. Kalau menggunakan metode saldo menurun, tarif dikalikan dengan nilai buku. Kemudian ketentuan berikut, amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran. Sama seperti pensiunan ya. Kecuali untuk bidang usaha tertentu. Sama juga seperti yang saya jelaskan pada waktu saya menjelaskan ketentuan pajak tentang pensiunan atau depresiasi. Kita lanjutkan masa manfaat dan tarif amortisasi. Nah, kalau kalian perhatikan di sini tabelnya sama juga seperti tabel penyesutan atau depresiasi menurut ketentuan pajak. Jadi tidak saya ulangi lagi ya. Kalian cukup lihat tabelnya sama. Tarifnya sama, masa manfaatnya juga sama. Saya lanjutkan dengan ada beberapa ketentuan amortisasi secara khusus. Ya. Yang pertama contohnya adalah biaya pendirian atau biaya perluasan modal sebuah perusahaan. Pengeluaran untuk biaya pendirian atau biaya perluasan usaha suatu perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi sesuai dengan ketentuan pasal 11A ayat 3 Undang-Undang PPH. Saya jelaskan tentang istilah biaya pendirian. Jadi kalau misal seseorang atau beberapa orang mendirikan perusahaan, jadi sebelum perusahaannya berdiri ada beberapa biaya operasional yang telah dikeluarkan dalam rangka mendirikan perusahaan tersebut. Sampai perusahaan tersebut beroperasi secara komersial. Contohnya biaya pengurusan surat-surat, RT, RW, sampai izin-izin, notaris, segala macam ya. Terus biaya untuk misalnya kalau ingin memiliki kantor sendiri, membangun kantor, dan perusahaan belum melakukan kegiatan operasional, jadi masih persiapan. Maka pengeluaran-pengeluaran selama masa sebelum perusahaan melakukan kegiatan komersial ini ditampung dalam akun biaya pendirian. Nah, terhadap akun biaya pendirian tersebut ada 2 perlakuan menurut ketentuan perpajakan, tergantung kepada masa manfaatnya. Bisa dibebankan sekaligus sebagai expense atau pengeluaran pada tahun terjadinya, atau ditampung kemudian diamortisasi setiap periode sesuai dengan masa manfaatnya. Nah, bagaimana untuk menentukan 2 perlakuan ini tergantung kepada masa manfaat ke biaya pendirian tersebut. Apabila kita menilai biaya pendirian tersebut bermanfaat untuk masa lebih dari 1 tahun, untuk jangka panjang, maka harus dikapitalisasi ke dalam akun biaya pendirian dan lakukan amortisasi setiap periode. Tetapi kalau kita menganggap biaya pendirian tersebut tidak terlalu material dan masa manfaatnya kurang dari 1 tahun, maka kita bisa mencatat sebagai expense atau pengeluaran pada tahun terjadinya. Tidak perlu dikapitalisasi dan diamortisasi. Saya lanjutkan dengan ketentuan khusus amortisasi di bidang pertambangan migas. Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi dilakukan
dengan menggunakan metode satuan produksi. Ketentuan ini ada di pasal 11A ayat 4 Undang-Undang PPH. Jadi ini khusus untuk bidang usaha pertambangan migas, minyak dan gas bumi. Jadi atas pengeluaran untuk memperoleh hak ya, hak tambang, hak penggunaan tanah atau hak yang lain yang memiliki manfaat lebih dari 1 tahun, maka itu harus dikapitalisasi menjadi aset tetap dan kemudian dilakukan amortisasi dengan menggunakan metode satuan produksi. Nah, metode satuan produksi artinya kapasitas, jadi total harga perolehan, cara menghitung amortisasinya, harga perolehan yaitu seluruh pengeluaran dalam rangka pengeluaran memperoleh hak dan pengeluaran lainnya yang terkait dengan bidang pertambangan migas, itu kita total, itu kita sebut harga perolehannya, dibagi dengan kapasitas produksinya. Nah, kemudian tinggal dikalikan dengan jumlah produksi per tahun. Nah, itulah nilai amortisasi setiap tahunnya. Kemudian ada ketentuan amortisasi khusus di bidang pertambangan selain migas. Jadi bisa batu bara, bisa emas, ya selain migas. Kemudian hak penguasaan hutan (HPH), hak penguasaan sumber alam (HPSA), serta hasil alam lainnya. Jadi ini ada ketentuan amortisasi khusus. Pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain minyak dan gas bumi (migas), pengeluaran untuk memperoleh hak penguasaan hutan, pengeluaran untuk memperoleh hak penguasaan sumber alam atau sumber hasil alam lainnya, seperti penguasaan hasil laut, itu diamortisasi menggunakan metode satuan produksi dengan jumlah paling tinggi 20% setahun atau masa manfaat maksimal 5 tahun. Jadi khusus untuk bidang pertambangan selain migas, HPH dan lain-lainnya, hak alam, hasil alam, itu ditentukan masa manfaatnya 5 tahun. Ya. Beda dengan migas. Kalau migas tidak ditentukan masa manfaatnya. Jadi ada berbeda. Tapi pada prinsipnya dikapitalisasi dan harus dilakukan amortisasi setiap tahunnya. Oke, yang ini slide terkait dengan pengeluaran sebelum operasi komersial. Tadi saya sudah menjelaskan tentang istilah biaya pendirian. Biaya pendirian ini adalah disebut istilah lainnya pengeluaran sebelum kegiatan operasional perusahaan. Ini adalah contoh terkait dengan amortisasi harta tidak berwujud. Ini contohnya paten ya. Kalian bisa lihat di sini. Dibeli paten 45 juta, usia hukum paten. Jadi menurut ketentuan hukumnya 10 tahun. Nah, kemudian menurut ketentuan perpajakan dia masuk ke golongan 2, kelompok 2, yaitu masa manfaat 8 tahun. Jadi maka dalam menghitung amortisasi menurut ketentuan perpajakan, harga perolehan paten dibagi dengan masa manfaat menurut pajak, yaitu 8 tahun. Ya. Ini contoh keduanya terkait dengan biaya penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan sebuah produk house tool yang baru. Ya. Ini ada perkiraan biaya umur ekonomisnya 12 tahun. Nah, biaya-biaya penelitian dan pengembangan itu totalnya adalah 150 juta. Ya, itu pengeluarannya tidak sekaligus ya, karena penelitian dan pengembangan R&D itu dilakukan secara bertahap, maka pengeluarannya secara total itu 150 juta. Kemudian ada biaya pengesahan terkait paten 75 juta. Nah, bagaimana pencatatannya? Nah, untuk biaya pengembangan yang penelitian dan pengembangan itu kita catat langsung sebagai biaya operasional. Sedangkan yang terkait dengan biaya pengesahan paten 75 juta kita catat sebagai harta tidak berwujud atau aset tidak berwujud, yaitu paten. Jadi kita pisahkan antara biaya penelitian dan pengembangan dengan biaya pengesahan patennya. Kalau biaya penelitian dan pengembangan ya kita bebankan sebagai expense atau sebagai biaya dalam tahun terjadinya pengeluaran tersebut, sedangkan yang biaya pengesahan terkait paten itu kita catat sebagai aset tak berwujud, intangible asset.
Nah, setelah kita ngakui sebagai aset tidak berwujud, kemudian kita lakukan amortisasi selama masa manfaatnya. Ini adalah contoh 3 yang saya berikan terkait dengan amortisasi bidang pengelolaan hutan produksi. Dalam hal ini adalah yang dalam rangka memperoleh hak penguasaan hutan atau HPH. Perusahaan mengeluarkan biaya untuk memperoleh HPH yang memiliki potensi 10 juta ton kayu. Nah, 10 juta ton kayu ini yang saya sebut kapasitas produksi. Nah, total pengeluaran perolehan hak HPH tersebut totalnya adalah 500 juta. Jadi cara menghitung amortisasinya adalah menggunakan metode satuan produksi, yaitu kapasitas produksi yang di dalam soal disebut 10 juta ton kayu. Jadi biaya amortisasinya per ton sama dengan 500 juta dibagi 10 juta ton kayu. Kemudian diketahui di tahun 2019 jumlah produksi kayunya adalah 3 juta ton. Nah, tinggal dikalikan amortisasi per ton dikalikan dengan 3 juta ton kayu. Kurang lebih seperti itu cara menghitungnya. Baik, saya lanjutkan dengan perolehan aset lain berupa persediaan. Tadi saya banyak menjelaskan tentang perolehan aset berupa aset tetap, baik berwujud maupun yang tak berwujud. Sekarang saya lanjutkan dengan perolehan persediaan. Bagaimana cara menentukan harga perolehan persediaan? Metode pencatatan persediaan berdasarkan harga perolehan, yaitu harga beli ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh atau membuat barang persediaan. Ya, kecuali jika ada yang melakukan transaksi tersebut adalah pihak-pihak hubungan istimewa. Maka harganya harus disesuaikan dengan harga wajar, yaitu harga yang seharusnya dibayarkan atau diterima. Saya banyak menjelaskan di awal pada saat menjelaskan tentang harga perolehan aset tetap. Jadi selama transaksi itu wajar, itu harga perolehan adalah harga beli ditambah biaya-biaya dalam rangka memperoleh atau membuat barang persediaan tersebut. Tetapi jika dua pihak ini ternyata bertransaksi ada hubungan istimewa sehingga harganya tidak wajar, maka ketentuan pajak harus mengembalikan ke harga wajarnya, ya, yaitu jumlah yang seharusnya dibayarkan atau diterima. Nah, terkait dengan metode penilaian persediaan, menurut ketentuan pajak hanya diperbolehkan 2 metode, yaitu metode pertama adalah first in, first out atau FIFO. Yang kemudian adalah yang kedua average atau rata-rata. Nah, tidak diperkenankan menggunakan metode selain dari 2 tersebut menurut ketentuan perpajakan. Pencatatan sedapat mungkin dilakukan menggunakan metode perfaktual, artinya ada kartu persediaan. Ya. Nah, kecuali untuk bidang usaha tertentu yang sulit menerapkan metode perfaktual, misalnya pedagang eceran. Jadi pedagang eceran bisa menggunakan metode periodikal dengan melakukan stop opnam, ya, di akhir periode. Nah, penilaian persediaan di dalam ketentuan pajak itu meliputi semua persediaan, termasuk persediaan konsinyasi, yaitu persediaan barang yang kita titip kepada pihak lain untuk menjualnya. Itu termasuk kepada perhitungan persediaan kita. Ini saya berikan contoh perhitungan perfaktual menggunakan metode FIFO, first in, first out, dan average. Ini tanggal 3 Maret 2020, Lensa Pajak beli barang dagangan secara kredit 50 komputer total 275 juta. Harga sudah termasuk PPN. Kemudian tanggal 15 Maret membeli 25 komputer lagi dengan total 140 juta 250 ribu. Harga sudah termasuk PPN. Kemudian tanggal 31 Maret perusahaan PT Lensa Pajak menjual 30 komputer dengan harga masing-masing itu per unitnya 6.500.000 belum termasuk PPN, ya. Maka
kita harus melakukan perhitungan terlebih dahulu terhadap setiap transaksi pembelian dan penjualan tersebut. Kita mulai tanggal 3 Maret. Jadi perhatikan cara mengakui harga perolehan persediaan dengan menggunakan masing-masing metode ya. Dalam hal ini FIFO dan average. Tanggal 3 Maret. Lensa Pajak membeli barang secara kredit 50 komputer, total harga 275 juta, harga sudah termasuk PPN. Kalian perhatikan di sini harga 275 juta sudah termasuk PPN. Jadi langkah pertama, pisahkan dulu antara harga barang dengan PPN-nya. Ya. Nah, caranya adalah kalian lihat 100 per 110 dikalikan 275 juta. Karena 275 itu harga termasuk PPN. Kita keluarkan dulu. Jadi kita dapat harga barangnya melalui rumus 100 per 110 kali 275 juta, kita dapat angka 250 juta. Berarti ini adalah angka harga barangnya. Nah, selisihnya 25 juta itu pasti merupakan nilai PPN. Maka kita bisa mencatat harga perolehan persediaan barang berupa komputer tersebut di jurnal kita sebesar ada 250 juta. Yaitu harga barang tidak termasuk PPN. Demikian juga transaksi yang kedua 15 Maret. Kita juga keluarkan pisahkan antara harga barang dengan PPN-nya. Dan demikian juga di tanggal 31 Maret saat terjadi penjualan. Kalian bisa lihat di dalam contoh dan perhitungan yang saya berikan, itu kita merujuk kepada pembelian tanggal yang mana. Karena itulah merupakan dasar harga pokok penjualan pada saat jurnal penjualan. Ya. Kalian bisa perhatikan cara perhitungannya. Ya, saya tidak akan menjelaskan karena menurut saya ini perhitungan sudah sangat jelas sehingga mudah kalian pahami. Bagaimana cara kita mengakui harga perolehan persediaan. Baik, saya kira untuk materi kita siang ini cukup. Mudah-mudahan dapat kalian mudah memahaminya dan dimengerti. Dan penting saya sampaikan kepada kalian untuk kembali mengulang-ulang materi, membaca dan memahami materi yang saya berikan agar kalian lebih paham lagi. Untuk siang ini saya cukupkan. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.